Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Aristama Rahmanda dengan NPM 1811010142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panduan cara instalisasi Kali Linux 2020 di Oracle FM VirtualBox versi terbaru. Oke, sekarang kita klik saja Oracle-nya. Merupakan yang baru ya, tampilan yang terbaru. Di sini kita langsung klik file karena memang di jika kita menggunakan add itu untuk file ISO biasanya, sedangkan file yang saya download di Linux aslinya itu berupa OVA tipe filenya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini tipe filenya berupa OVA, Open Virtualization Format (RC). Jadi artinya tipe file OVA ini bersifat terbuka dan juga mudah diakses, mudah digunakan, bisa juga di beberapa tempat seperti VirtualBox dan lainnya. Nah, caranya sedikit berbeda. Kita bukan ngeklik add ya, tapi kita langsung ke file. Kemudian kita bisa import di sini, import applins. Windows, oke, sebenarnya, oke, import applin. Terus, nah di sini ada pernyataan di sini, please choose the source to import applins from. Oke, jadi kita disuruh memilih dari mana kita akan mengimport file OVA kita. Nah, di sini dapat berupa Open Virtualization Format, nah OVA. Dan untuk melanjutkan, oke, kita seleksi dulu. Sini caranya kita tinggal klik ini. Nah, di sini saya menempatkan di data F, kemudian aplikasi. Nah, Kali Linux. Sini tinggal kita klik open. Kemudian bisa kita klik next. Nah, di sini sudah muncul beberapa settingan ya. Di sini mulai dari namanya Kali Linux sesuai dengan yang tadi. Kemudian kita besar sedikit. Nah, di sini ada mulai dari Kali Linux, kemudian namanya, produk URL, vendor URL, versinya rolling 2020.2a 64 bit, deskripsi, tipenya Debian, kemudian CPU-nya 2 core, RAM-nya 2048. Ini merupakan yang di default atau yang disarankan untuk penginstalan Kali Linux ini. Nah, bisa kita kurangin, bisa 2048 atau bisa kita tambahkan, tergantung yang kita inginkan. Oke. Jika misalnya takut lag atau takut macet pada saat penginstalan, kita bisa langsung mengecilkan atau kita bisa langsung mengurangi RAM-nya, saja apa. Kemudian di sini ada DVD-nya, menyangkut DVD, USB, sound card, network. Nah, ini SATA-nya kita ACI. Oke. Kemudian, nah ini virtual disk image-nya kita ganti namanya saja. Namanya kita ganti NPM kita. Di sini 11.01.01.42 UAS. Oke, UAS sistem operasi. Nah, di sini 11.01.01.42. Kemudian oke. Nah, di sini base folder bisa kita lihat di sini merupakan tempat yang akan ketika kita menginstal VirtualBox ini. Nah, source foldernya atau tempat yang akan diinstalasi, yang akan ditempatkan berada di C, di user,
MARIS VirtualBox FMS. Oke, kemudian bisa kita di sini. Oke, kalau misalnya kita mau mengubahnya bisa ya di sini, bisa kita klik order, kemudian kita taruh sini saja, terus kita buat folder baru namanya UAS SO. Oke, nah kita select folder ya. Nah di sini bikin F, nah aplikasi dan UAS SO. Kemudian untuk VirtualBox machine yang versi sebelumnya, di sini ada tulisan harus mencentang di checklist ya, salah sesuatu keterangan di sini yang menjelaskan untuk men-checklist ini untuk menginstalisasi atau menginisialisasi memulai ulang agar tidak terjadinya tabrakan antar jaringan. Tapi sekarang sudah tidak ada di sini. Oke. Nah, di sini kemudian kita klik import di sini. Oke. Nah, di sini gap L3. Oke, di sini. Kemudian kita klik edge. Kemudian proses import akan segera dimulai. Kita tinggal tunggu. Ini mungkin bisa kita cepatkan saja. Oke, di sini kita sudah masuk ke 74% ya, sebentar lagi. Sini 1 menit lagi, 1 menit 18 detik lagi. Ya, kita tunggu saja. Agak sedikit cepat dari yang sebelumnya. Biasanya kalau misalnya kita import file OVA dari file import kemudian ke sini, maka prosesnya tidak terlalu lama dibandingkan dengan kita menginstal dari new. Kemudian seperti biasa kita bisa klik new di sini. Nah, di sini misalnya kita isi nama npm kita, terus nama kita, terus tipenya, tidak terlalu lama sebelumnya, atau memang lebih cepat ya dibandingkan Windows. Kita coba saja. Di sini langsung muncul informasi ya di sini. Nah, ini oke. Nah, di sini namanya 18 11 01 01 42 sesuai dengan npm atau NIM yang saya punya. Kemudian sistem operasi Debian 64 bit, base memory 2048, oke, RAM tadi, prosesor 2 core, boot folder hard disk vertikal, oke. Kemudian kontraknya, oke, langsung start saja ya. Di sini langsung kita klik start. Oke. Kita tinggal menunggu proses dari instalisasi Kali Linux ya. Oh, failed. Kita coba lagi. Nah, di sini kita sudah berhasil rupanya. Kita diharuskan setting terlebih dahulu. Nah, di sini bisa lihat di sini kita diharuskan setting terlebih dahulu di settingnya. Tadi muncul rupanya serial USB-nya ini menggunakan 2.0. Rupanya diharuskan untuk menggunakan USB versi 1.1. Kemudian networknya juga yang pertamanya NAT atau network, kemudian diubah menjadi bridge adapter. Nah, di sini advance-nya tidak perlu diubah. Kemudian di storage tidak perlu diubah karena kita sudah langsung mengambil dari ini, importnya. Kemudian di sini kita akan mulai. Di sini setelah terbentuk semuanya 18++010142 filenya, kemudian di sini sudah ada keterangannya, kemudian bisa kita langsung klik start di sini. Berhasil ya. Kita tunggu sebentar.
masukkan username dan password kita ya. Nah, kita tinggal menunggu tampilannya saja. Nah, langsung muncul username dan password kita. Di sini ada username dan password kita, sedangkan kita belum sama sekali membuat username dan password. Nah, di sini kita maka harus menggunakan username dan password dari Kali Linux. Nah, di sini username-nya Kali dan passwordnya juga Kali. Kita coba ulang. Kali. Oke, kita login. Nah, setelah kita login di sini, maka otomatis kita akan langsung memasuki laman dari Kali Linux itu sendiri. Kita hanya tinggal menunggu dan ya sudah selesai. Di sini ada tulisan the network connection has been disconnected, berarti tidak terkoneksi. Oke. Di sini home. Nah, ini tampilan dari Kali. Ini ada file system. Dan di sini minimize terminal Kazam. Oke, ini Kalinya. Di sini ada beberapa password, file manager, oke, pengaturan, kemudian file manager, kita bisa klik file manager. Nah, ini merupakan tampilan daripada Kali Linux ya. Di sini ada tools, video, download, dokumen, hampir sama seperti Windows, tapi tampilannya lebih seperti keren lah. Biasanya Kali Linux ini banyak dipakai oleh para gamer atau para teknisi komputer jaringan ataupun hacker untuk mengoperasikannya, karena memang pengetahuan saya Kali Linux ini lebih mudah, open source juga dalam penggunaannya, sehingga mudah diaplikasikan dalam setiap pekerjaan. Oke, begitu dari saya, Muhammad Aris Ramanda, 18.11.01.0142, dalam rangka memenuhi tugas besar instalisasi Kali Linux di VirtualBox 2020. Oke, terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan.